Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari Winardi, NRP 52141006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai file management. Nah, yang pertama kita akan membuka dokumen prompt. Lalu soal yang pertama adalah membuat folder baru dengan nama folder milik nama panggilan. Nah, caranya adalah kita masuk ke dalam desktop agar lebih mudah melihatnya. Nah, setelah kita masuk ke desktop, kita akan membuat foldernya dengan cara md folder milik. Nah, seperti ini. Nah, apabila kita selesai, akan terbuat sebuah folder dengan nama folder milik Devita pada desktop. Nah, soal kedua adalah membuat file dengan nama nrp.txt berisi nama dan nrp. Nah, itu kita buat ke My Document. Jadi kita harus keluar dari desktop. Nah, setelah kita keluar, kita masuk ke My Document. Nah, setelah kita masuk ke My Document, selanjutnya kita akan membuat file yang berbentuk .txt. Jadinya adalah copy conf 5214.100.6.txt. Kita selesai membuat file, lalu kita isi file tersebut dengan nama dan nrp kita. Nah, kita harus menuliskan Ctrl Z setelah itu, agar apa yang kita tulis itu tersimpan dalam file yang bernama 5214.100.6.txt tersebut. Nah, itu dapat dilihat seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya copy file dan ganti nama dengan nama lengkap kita. Cara mengcopy filenya adalah copy 5214.100.6.txt ke dalam C users apps sehingga desktop lalu folder milik Devita. Nah, setelah itu kita rename dengan Devita Sari Winardi.txt. Nah, jadi file dari My Document telah tercopy di folder milik Devita, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rename nama lengkap menjadi nama panggilan. Nah, caranya sebelumnya kita harus mengcopy 100.6.txt menjadi Devita Sari Winardi.txt. Nah, itu dapat kita lihat pada dokumen. Nah, di sini terdapat dua, awalnya ini, lalu kita copy dan kita rename menjadi ini. Lalu yang keempat adalah kita
mengganti nama lengkap kita menjadi nama panggilan. Caranya adalah print Dwi Devitasari Winardi.txt jadi devita.txt. Nah, apabila kita lihat, awalnya adalah Dwi Devitasari Winardi, lalu kita ubah menjadi Devita saja, seperti itu. Lalu yang soal kelima adalah mengubah atribut menjadi superhidden dan system file. Caranya kita keluar dulu dari My Document, lalu kita menuju ke desktop. Nah, setelah kita masuk ke dalam desktop, kita mengubah atributnya. Caranya adalah attrib plus H plus S folder milik Devita. Nah, hidden ini adalah menyembunyikan, sehingga yang terjadi adalah, folder Devita itu akan tersembunyikan, dan langkah yang keenam adalah mengembalikannya atau menghilangkan atribut. Caranya adalah attrib -s folder milik Devita. Nah, apa yang terjadi? Maka akan muncul kembali folder milik Devita itu, karena atributnya sudah dihilangkan. Lalu yang langkah terakhir adalah hapus folder. Caranya adalah rd /s folder milik Devita. Nah, kita hapus foldernya. Nah, ini adalah konfirmasi apakah ingin menghapus atau tidak. Kita ketikkan Y. Nah, lalu folder akan terhapus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Devitasari Winardi, NRP 521410006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai user management. Nah, yang pertama itu kita membuka Windows, lalu kita pilih komputer management. Nah, kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan komputer management. Selanjutnya kita pilih local user and groups. Nah, di sini kita pilih user. Nah, di sini perintah yang pertama adalah buat user baru dengan nama panggilan. Lalu kita klik kanan area yang kosong, lalu kita pilih new user. Kita pilih Devitasari, lalu kita pilih create, close. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu perintah yang kedua adalah aktifkan akun guest dan berikan password. Nah, kita klik 2 kali, lalu kita uncheck account is disabled, lalu kita pilih OK. Nah, selanjutnya cara mengeset password adalah klik kanan, lalu kita klik set password, proceed. Semisal 111. Nah, seperti itu. Selain itu, Devitasari merupakan user standar, di mana hanya memiliki hak akses untuk mengelola bagiannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Devitasari Winardi, NRP 521410006. Saya akan menjelaskan mengenai registry. Nah, yang pertama adalah Windows R, lalu kita regedit,
Oke, lalu kita pilih yes. Nah, lalu akan muncul jendela register editor. Lalu kita klik HK current user, lalu software, lalu Microsoft, lalu kita pilih Windows. Nah, setelah itu kita Ctrl F, kita melakukan pencairan recycle bin. Nah, setelah itu kita klik kanan, modify, lalu kita ubah misalnya tempat sampah. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita refresh. Nah, seperti itu. Lalu langkah soal yang kedua adalah bagaimana membackup. Contohnya CD burning ini kita ekspor, lalu kita ketikkan misalkan 1, lalu kita save. Nah, lalu untuk membackup semuanya, misalkan komputer, lalu ekspor, lalu kita ketikkan all, seperti itu. Lalu kita klik desktop dengan ekstensi .save. Nah, maka akan muncul di sini seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Devita Sari Minardi, NRP 5214106. Di sini saya akan membahas tentang desktop management. Nah, pertama itu mengubah tema Windows, yaitu klik kanan, personalize, lalu kita ubah tema Windowsnya yaitu Windows Classic. Menunggu sebentar. Nah, selanjutnya adalah mengganti wallpaper dengan sampel picture, yaitu pada ganti wallpaper ki neng ndi yo? Desktop background. Lalu menggunakan Windows Desktop Background, contohnya saja yang seperti ini, save change. Lalu kita menggunakan screensaver dengan 3D text setting dengan nama saya. Oke. Lalu kita set waktunya 15 menit. Lalu apply. Oke. Lalu selanjutnya adalah simpan desktop, itu klik kanan, save theme. Nah, ini dinamai dengan nama saya. Save. Lalu setelah itu kita bermain-main dengan VirtualBox. Nah, hilangkan My Document dari start menu, yaitu caranya di sini.
properties, lalu customize, lalu my document. My document, picture, musik, nah seperti itu. Lalu juga my computer. Oke, apabila di apply, maka tidak ada tampilan my document, musik, picture, dan my computer. Lalu selanjutnya adalah my computer sebagai link di start menu. Itu sama caranya, customize, lalu ini adalah display as a link. Apply. Lalu yang perintah selanjutnya adalah kunci taskbar. Nah, taskbar ini auto hide taskbar. Nah, apply. Hilangkan menu run. Nah, ini dihilangkan. Lalu selanjutnya adalah hilangkan Internet Explorer. Yaitu dengan mengunpinnya, seperti Internet Explorer, klik kanan, lalu unpin, seperti itu. Nah, setelah itu ubah recent program di start menu jadi 8. Nah, itu properties, customize. Nah, ini diubah menjadi 8. Nah, seperti ini. Apply. Lalu yang selanjutnya adalah hilangkan menu my search. Caranya sama seperti tadi, customize lagi. Don't search. Lalu selanjutnya adalah hilangkan my network place. Nah, ini tidak dicentang. Lalu selanjutnya
dan fax. Lalu selanjutnya adalah set program access dan default dari start menu. Selanjutnya adalah menghilangkan set program access sebagai default. Nah selanjutnya adalah mengubah ekstensi file. Nah ini di oke semua. Goodbye. Oke. Lalu klik kanan, new teks dokumen. Nah seperti ini. Lalu kita Windows R, regedit, terus yes. Lalu selanjutnya kita cari class root, lalu kita cari txt file. Nah ini, nah selanjutnya kita modify. Nah ini kita modify, contohnya 99 seperti itu. Oke. Nah lalu refresh. Nah ini selanjutnya kita restart. Pi sing my komputer, my dokumen, my network iki iso mbok ganti. Iso ndek nganu apa personalize. Oh, personalize. Loh, baru di restart tuh tapi. Gak tak restart tau. Cuman apa gak tak restart mulai tak buka personalize ubah dhewe kok. Biar dapat kontak lah. Sopo ngakon awakmu. Di mana? Apa nih? Neng di Desktop icon sayang. Oh my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Devita Sari Winardi, 5214-100-006. Saya akan menjelaskan mengenai performance. Yang pertama adalah menghilangkan efek dari Windows 7. Nah, itu caranya klik tombol start, lalu klik kanan komputer, lalu properties, lalu pilih advanced system setting,
Lalu pada advance kita pilih setting. Nah, ini semisal pada mouse pointer itu terdapat bayangan di bawahnya, sehingga apabila kita klik uncheck show shadows under mouse pointer, maka yang terjadi adalah tidak ada bayangan yang di bawah mouse pointernya, itu seperti itu. Lalu yang kedua, saya akan mengubah besar RAM menjadi 3 kali lipat. Seperti yang kita tahu berdasarkan informasi, RAM itu sebesar 512. Nah, berarti kalau 3 kalinya kita pilih change, lalu uncheck, terus kita pilih custom size 512, lalu kita pilih 15 6, lalu kita pilih OK. Lalu kita pilih OK. Nah, terus yang ketiga, saya akan menampilkan hidden extension. Nah, itu pada tombol start kita cari folder option. Nah, di sini kita pilih show hidden files, folder and drives, lalu kita uncheck hide extension dan hide protection. Kita pilih OK, yes. Lalu kita apply dan kita pilih OK. Nah, sekian dan terima kasih.